إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وإلى مراتب القرب ارتقى ومن كأس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم استقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya mendengar firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, bahwa Tuhan kalian Allah Ta'ala berfirman kepada kita, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Tapi kita melihat bagaimana banyak sekali doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa penyebabnya? Apa penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala sendiri menjanjikan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada salah satu ulama besar, yaitu Al-Imam Ibrahim ibn Adham radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau suatu hari bertemu dengan banyak orang di salah satu pasar Basrah. Akhirnya orang-orang bertanya, wahai Ibrahim, wahai Abu Ishaq, kenapa kita berdoa tapi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Jawaban beliau menjadi renungan kita bersama-sama. Beliau menjawab, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya, karena hati kalian mati sebab 10 hal. Karena hati kalian mati sebab 10 hal. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'addu haqqah. Penyebab hati mati pertama yang membuat doa kita tidak dikabulkan adalah bahwa kalian mengenal Allah Ta'ala tapi tidak menjalani haknya, tidak memenuhi hak-haknya Allah Ta'ala. Apa hak Allah Ta'ala? Di salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ta'ala ala ibadih? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak-hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, panjenengan lebih ngertos ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, haqqullah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah Ta'ala yang harus dipenuhi oleh hambanya adalah hambanya menyembah dia dan tidak mensekutukan dia. Sedangkan kalau kita melihat hari-hari kita memang mengaku menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, tapi menghambakan diri menurut para ulama artinya adalah menjalani taatnya, menghindari maksiatnya. Dua hal ini harus ada, yaitu menjalani taat dan menghindari maksiat. Berapa banyak taat yang kita hindari dan berapa banyak maksiat yang kita terjang. Maka itulah hal pertama yang membuat doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Penyebab kedua, penyebab hati mati dan doa tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca, mengerti Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan. Dan gambaran tidak mengamalkan Al-Quran itu banyak sekali. Salah satunya memang tidak mau membaca, na'udzubillah min dzalik.
Yang lainnya membaca tapi hati tidak mantap. Yang lainnya membaca, mengerti, tapi tidak mau mengerjakan perintah-perintahnya dan tetap menerjang larangan-larangannya. Dan yang paling parah dari semua ini, yang paling parah dari bentuk tidak mau mengamalkan Al-Quran adalah ketika kita sudah menganggap biasa maksiat-maksiat di sekitar kita, ketika kita menganggap biasa hal-hal buruk di sekitar kita, padahal kita tahu bahwa Al-Quran telah melarangnya. Merasa biasa inilah yang membuat doa kita semakin ditolak oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ats-tsalits, penyebab ketiga, penyebab hati mati dan doa ditolak oleh Allah Ta'ala. Idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kalian mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti cinta yang sejati adalah ittiba', mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal wafa bil iqtida', bahwa setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tunduk dengan perintah-perintahnya sekaligus melakukan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau memang kalian mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selama ini apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Hanya ihtifal? Hanya mendirikan maulid? Hanya mengaku-ngaku dengan lagu-lagu saja? Itu alhamdulillah termasuk bukti cinta. Tapi bukti cinta yang paling besar, bukti cinta yang paling benar-benar cinta adalah mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak sunnah yang kita tinggalkan di hari-hari kita. Ar-rabi', hal keempat yang membuat hati mati dan doa kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Alimtum adawatash syaitani lakum wa wafaqtumuh. Kalian tahu bahwa setan memusuhi kalian. Kalian tahu bahwa setan adalah musuh kalian, tapi kalian sepakat dengan apa yang ia kerjakan. Dengan apa? Dengan menjalani maksiat dan menganggap maksiat sebagai hal-hal yang telah biasa dilakukan di masyarakat kita. Kita tahu itu dosa, tapi kita menganggap itu biasa. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, inna syaitana lakum aduwan, inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Setan bagi kalian adalah musuh, maka anggaplah dia, jadikan dia sebagai musuh. Kita tahu bahwa setan adalah musuh, tapi berapa kali kita bersepakat dengan dia? Memecah belah masyarakat karena pilihan politik, memecah belah masyarakat karena mengatasnamakan organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau yang lainnya, hanya gara-gara berbeda pilihan politik. Itu semuanya mengerti bahwa setan adalah musuh, tapi tetap mengikuti. Munafik, naudzubillah min dzalik. Itulah yang menjadikan doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala dan hati mati, dan akhirnya masyarakat dipecah belah oleh setan, naudzubillah min dzalik. Hal kelima yang menjadikan hati mati dan akhirnya doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Qultum tuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian mengatakan cinta kepada surga tapi tidak mengamalkan hal-hal yang menuju surga. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin, bahwa itu adalah akhirat, itu adalah surga yang aku jadikan bagi mereka yang tidak menginginkan kekuasaan di bumi, tidak menginginkan kehancuran di bumi, dan akibatnya dan konklusinya dan akhirnya surga hanya diberikan oleh Allah Ta'ala pada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala di ayat yang lainnya mengatakan, waman aradal akhirata, orang yang menginginkan akhirat, menginginkan surga, selesai? Tidak. Wasa'alaha sa'yaha, dia berusaha untuk menuju akhirat, kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Meninggalkan salat tapi menginginkan surga, menebar fitnah tapi menginginkan surga,
ingin menolak tamu A ataupun tamu B gara-gara perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik, menginginkan surga, dan masih banyak hal lain yang bertentangan dengan apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Surga apa yang diinginkan? Surga mana yang mereka angan-angankan ketika tidak mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Hal ketujuh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana hati mati dan akhirnya doa tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kultum takhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian merasa mengaku-ngaku takut dari neraka, tapi kalian menggantungkan diri kalian dengan amal-amal orang yang ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketujuh ini, hal yang ketujuh tidak perlu kita terangkan lebih jelas lagi. Hal ke-8 atau hal ke-7, tadi hal ke-6 dan sekarang hal ke-7, ma'asyiral muslimin, ta'rifuna annal mauta haqqun wala tasta'idduna lahu. Kalian tahu bahwa mati adalah hal yang hak, mati adalah pasti datang, tapi tidak ada yang bersiap-siap untuk menerima kematian. Padahal kita semuanya hafal, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang pasti mati. Malah kita lebih sibuk dengan memikirkan dunia kita, lebih sibuk dengan memikirkan kesenangan yang terbatas hanya di dunia ini saja. Padahal Rasulullah mengatakan, "Lau farra ahadukum min rizqihi la adrakah kama yudrikuhul maut." Kalau semisal ada orang kabur menjauh dari rizkinya, maka rizkinya akan mendatangi dia dengan pasti, seperti maut juga akan mendatangi dia dengan pasti. Maka yang lebih harus kita siapkan adalah kematian. Ats-tsamin, hal ke-8 yang harus kita perhatikan, karena ini adalah menjadikan hati mati dan doa ditolak oleh Allah Ta'ala. Ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian menyibukkan diri dengan aib-aib saudara muslim kalian dan tidak mengindahkan aib diri sendiri. Dan ini adalah musibah terbesar di zaman kita, apalagi dengan adanya sosial media, dengan adanya WhatsApp group dan yang lainnya, yang isinya hanya mencaci maki sana, mencaci maki sini, dan lebih banyak karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik dan yang lainnya. Subhanallah. Dan merasa itu adalah perjuangan, merasa itu adalah fisabilillah. Itu bukan fisabilillah, ma'asyiral muslimin. Perpecahan antar Islam, perpecahan antar muslimin, tidak mau menghargai sesama muslim, itu bukan cara Rasulullah SAW. Perbedaan seperti apapun, dosa seperti apapun, aib seperti apapun, semuanya berlaku innamal mu'minuna ikhwah, bahwa semuanya adalah saudara. Dan hak saudara kepada saudara yang lainnya adalah alla yakhdhuluh. Tidak boleh ada yang saling meremehkan, tidak boleh ada yang saling menjatuhkan dan yang lainnya. At-tasi', penyebab hati mati dan akhirnya doa ditolak oleh Allah Ta'ala, akaltum ni'ama rabbikum walam tashkurulah. Kalian memakan nikmat dari Allah Ta'ala tapi tidak mensyukurinya. Dan cara tidak mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala adalah dengan menggunakan badan kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sedangkan yang penyebab ke-10, dafantum mautakum walam ta'tabiru. Kalian menguburkan banyak mayit tapi tidak ada satupun yang mengambil pelajaran. Padahal Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam salah satu kalamnya beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idhan, cukup kematian sebagai pelajaran bagi diri kita masing-masing. Tapi sudah banyak yang meninggal, tak ada satupun pelajaran yang kita ambil, maka hati pun mati dan doa ditolak oleh Allah Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang menjauhi 10 poin ini, 10 penyebab ini, dan menjadi orang-orang yang hatinya hidup, hatinya selalu ta'alluq dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa razaqani wa iyyakumul fahma wat taufiq lil amal ma'al ikhlas wal qabul, thumma al khairul amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله على جميع ما أولى وأسبغ وأعطى وأنعم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اتقوا الله فيما قد أمر وانتهوا عما قد نهى عنه وزجر واعلموا أن الله قد أمرنا وإياكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وعن البقية الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك يا رب العالمين اللهم أصلح أمور المسلمين وأصلح من في صلاحهم صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكهم صلاح المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر